Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Pujia dalam mata kuliah Teori Bilangan. Kali ini kita mau bahas tentang konsep kongruensi Zn. Apa yang terlintas di benak kamu pada saat mendengar kata kongruen? Pasti tentang konsep geometri. Kongruensi dari segitiga-segitiga, segi 4 segi 4, atau segi banyak peraturan. Atau mungkin segi banyak tidak beraturan. Nah, ternyata di sini ada yang namanya kongruensi Zn, di mana kita melibatkan bilangan Zn. Zn itu bilangan apa? Bilangan bulat, betul sekali. Bilangan bulat bisa dikongruenkan. Dalam artian, suatu bilangan bulat ternyata bisa dinyatakan sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Contoh aplikasinya seperti apa? Nih, saya kasih tahu ya. Yang pertama, misalnya di Indonesia itu jam 3 sore bisa dinyatakan dengan jam 15.00 ya. Oke. Begitupun jam 11 malam bisa dinyatakan dalam jam 23.00. Kalau jam 12 malam pukul berapa? Yang lain. Konsep yang lain misalnya atau aplikasi yang lain. Contohnya adalah kalau hari kemerdekaan kita tuh kan 17 Agustus. Tahun 2021 itu jatuh pada hari Selasa. Kita bisa memprediksi atau mungkin memastikan hari apa sih nanti 17 Agustus di tahun 2025, 2027, atau mungkin 2030, atau mungkin 2050. Kita bisa tahu nanti hari kemerdekaan kita jatuh pada hari apa. Tanpa melihat kalender tentunya. Kalender yang ada di rumah ataupun di handphone. Luar biasa kan, menarik? Nah, sebelum kita masuk ke konsep kongruensi Zn lebih lanjut, kita lihat dulu nih, atau kita flashback dulu tentang konsep-konsep yang mengantarkan kita dalam kongruensi Zn tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengingat kembali yang namanya pola bilangan, keteraturan bilangan. Yang paling gampang tentunya adalah barisan aritmatika. Contoh, 5, 10, 15, selanjutnya berapa? Betul, 20, 25, dan seterusnya. Luar biasa. Begitupun kalau misalnya kita mulai dari bilangan negatif. Negatif 10, negatif 8, negatif 6. Selanjutnya, negatif 4, negatif 2, 0, betul? 2, 4, dan seterusnya. Luar biasa. Gampang kan ya? Ingat untuk konsep barisan aritmatika. Selanjutnya kita harus ingat kembali konsep pembagian. Di mana pembagian tersebut ada yang namanya pembagi, terbagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Nah, contoh misalnya adalah 27 dibagi 4, itu hasilnya berapa? Berapa 27 dibagi 4? Hasilnya adalah 6. Sisanya itu adalah 3. Oke, 27 adalah pembaginya. Kemudian 4 itu adalah terbaginya, 6 itu adalah hasil baginya, dan 3 itu adalah sisa pembagiannya. Nah, kalau misalnya 100 dibagi 7, 100 dibagi 7, berarti 100 pembaginya, 7 terbaginya. Hasilnya berapa? 14. Dan sisa pembagiannya berarti 2. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lanjut nih. Dari hal-hal tersebut, ternyata ada suatu konsep yang namanya konsep modulo. Apa sih konsep modulo ini? Kita lihat kembali tadi. Contohnya kalau saya punya yang terbaginya itu adalah 3. Berarti modulonya basisnya 3. Kemudian saya punya pembaginya macam-macam ya. Coba kita lihat dari bilangan asli aja. Kalau 1 dibagi 3, sisanya berarti 1. Oke, 1 simpan sini. Kemudian kalau 2 dibagi 3, sisanya 2. Lanjut lagi. 3 dibagi 3 berarti sisanya tidak bersisa, 0. Berarti kita sudah punya sisa-sisa pembagiannya itu adalah 0, 1, 2. Lanjut lagi ke bilangan berikutnya. 4 dibagi 3 berarti sisanya adalah 1. Oke. Lanjut lagi.
5 dibagi 3 sisanya 2. Oh, ternyata sisa-sisa pembagian. Kalau misalnya basisnya 3, modulo 3, itu selalu 0, 1, 2. Kita buktikan dengan bilangan yang lebih besar. Random aja ya kita ambilnya. Contohnya 100. 100 dibagi 3, sisanya 1. Selalu masuk ke himpunan-himpunan bilangan 0, 1, 2 kan? Lanjut lagi, misalnya mau berapa? 150. 150 dibagi 3, sisanya 0. Tidak pernah keluar dari himpunan bilangan 0, 1, dan 2. Oh, ternyata bilangan-bilangan tadi itu akan setara dengan bilangan-bilangan 0, 1, dan 2 pada modulo 3. Yang lain, berarti kalau modulo 3 tadi selalu himpunan bilangannya 0, 1, 2. Kalau modulo 7 gimana? Kita buktikan ya, modulo 7. Modulo 7 misalnya dari 8 deh. 8 dibagi 7, sisanya 1. 1 ya? Oke. Kemudian 9 bagi 7, sisanya 2. 10 dibagi 7, sisanya 3. 11 bagi 7 juga 4. 12 bagi 7, sisanya adalah 5. Kemudian 13 dibagi 7, sisanya adalah 6. Dan 14 dibagi 7, sisanya adalah 0. Jadi kita punya himpunan-himpunan sisa jika dalam modulo 7 atau terbagi 7 ya. Itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak pernah sama dengan modulonya, basis modulonya. Karena basis modulonya dia pasti balik lagi ke 0. Seperti itu ya. Berarti kalau misalnya basis modulonya 11, himpunan bilangan sisa pembagiannya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, nah konsep-konsep ini diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss yang berbunyi Z kongruen dengan R mod D jika dan hanya jika X sama dengan K dikalikan D ditambah R untuk sembarang bilangan bulat K. Contohnya adalah 34 itu kalau dibagi 6 berapa? Oke, sisanya berapa? 34 dibagi 6, sisanya itu adalah 4. Sehingga kita bisa menuliskan 34 itu kongruen dengan 4 dalam modulo 6. Begitu ya. Lanjut. Kalau 7 dibagi 5 itu berapa? Sisanya 2. 2 ya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan 7 kongruen dengan sisanya tadi berapa? 2 dalam modulo 5. Oke, sekarang pasti ada pertanyaan teman-teman. Dari tadi kan kita bahasnya Zn, tapi hasilnya selalu positif. Apakah mungkin hasilnya negatif? Oke, kita sekarang balik lagi ke konsep kelipatan bilangan tadi. Tadi ya, ada 7 kongruen dengan 2 dalam modulo 5. Nah, si 2 ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk bilangan negatifnya. Caranya gimana? Kita kurangi dengan modulonya tadi berapa basisnya modulonya? 5 kan? Berarti 2 dikurangi 5. Oh, berarti dia setaranya dengan negatif 3. Setaranya lagi dengan negatif 8. Setaranya lagi dengan negatif 11. Gitu teman-teman. Nah, kalau tadi kenapa himpunan bilangannya itu selalu positif? Oke, kalau definisinya itu pasti selalu bilangan positif. Tapi dalam suatu kasus atau kasus lain, suatu contoh soal gitu ya, memungkinkan kita menggunakan bilangan-bilangan yang kongruen dengan dia tapi berbentuk negatif itu diperbolehkan. Gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke sifat-sifat dalam konsep modulo. Di sini ada sifat-sifat distributif modulo. Yang pertama itu kalau ada penjumlahan atau pengurangan dua bilangan kemudian dimodulokan, itu bisa kita menyederhanakan atau mengerjakannya dengan memodulokan dulu masing-masing.
A dan B-nya, kemudian baru menjumlahkan atau mengurangkan hasilnya. Nah, kalau misalnya mau lebih disederhanakan lagi, berarti kita bisa memodulokkannya kembali. Begitupun dengan perkalian. Perkalian juga sama. Kalau ada A kali B dimodulokkan N, kita bisa memodulokkan masing-masing A dan masing-masing B, kemudian dikalikan. Kalau kita mau menyederhanakannya lagi, berarti kita bisa memodulokkannya kembali. Begitu. Nah, begitupun dengan perpangkatan. Perpangkatan itu ya, ada basis, kemudian dipangkatkan, dimodulokkan, kita bisa memodulokkan basisnya dulu. Baru hasilnya nanti dipangkatkan. Nah, kalau misalnya kita mau menyederhanakannya lagi, boleh memodulokkan hasil tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat keterhubungan modulo. Ada 12 sifat yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal menggunakan konsep modulo. Yang pertama itu adalah sifat, ini nih, apa namanya, sifat apa? Ya, betul. Sifat reflektif, bahwa A kongruen dengan dirinya sendiri dalam modulo N. Yang kedua itu adalah kita bisa membalik dua buah kongruensi bilangan. Contohnya, atau kita tuliskan dengan A kongruen dengan B dalam modulo N, itu bisa kita tuliskan dengan B kongruen dengan A modulo N. Lanjut, sifat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah mirip sifat apa? Transitif, betul. Jika A kongruen dengan B modulo N, kemudian kita punya B kongruen dengan C modulo N, maka kita bisa tuliskan A kongruen dengan C dalam modulo N. Seperti itu. Berikutnya kita akan lanjut. Sifat yang keempat, yakni jika ada A kongruen dengan B modulo N, maka kita bisa memberikan perkalian atau mengalikan kedua buah ruas ya, semua ruas dengan suatu bilangan yang sama, misalnya C, sehingga kita punya AC kongruen dengan BC modulo N. Oke, berikutnya karena tadi mengalikan bilangan yang sama, kita juga bisa menjumlahkan atau menambahkan semua ruasnya itu dengan bilangan yang sama. Sehingga kita bisa memiliki A ditambah C, misalnya suatu bilangan yang kita tambahkan adalah C, kongruen dengan B ditambah C modulo N. Oke, selanjutnya nih, kalau kita punya dua buah persamaan kongruensi atau dua buah kongruensi bilangan, misalnya A kongruen dengan B modulo N, kemudian C kongruen dengan D modulo N, maka kita bisa menjumlahkan yang pertama dengan yang kedua, jadi ini. Begitu ya. Oke, begitupun kalau kita mau mengurangi. Kita punya persamaan tadi yang ini, kemudian yang ini kita kurangi, hasilnya jadi yang ini. Oke. Sifat yang ke-8 ini. Oke. Kemudian sifat yang ke-9 itu adalah mirip-mirip seperti sifat yang ke-6 sama yang ke-7 ya, tapi kita mengalihkan keduanya gitu. Jadi kita punya persamaan yang ini, kemudian kita punya persamaan yang ini. Kita kalikan nih yang atas dan yang bawah, hasilnya jadi ini. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih. Berikutnya, kalau ada suatu persamaan kongruensi AM ditambah B pangkat N kongruen dengan B pangkat N mod M. Gitu ya, untuk N anggota N. Itu adalah sifat yang ke-10. Nah, sifat yang ke-11, kalau kita punya suatu kongruensi A kongruen dengan B mod M, terus kita pangkatkan ke semuanya itu dengan basis misalnya N. Jadi kita punya A pangkat N kongruen dengan B pangkat N dalam modulo M. Begitu. Oke, sifat yang terakhir, jika A sama dengan A mod M, atau ini sifat reflektif,
gitu ya. Dan f merupakan fungsi polinomial. Maka kita bisa memiliki persamaan yang ini. Sip, sudah dicatat ya? Berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal 1, didefinisikan notasi kurung siku X basisnya Y. Ternyata ini didefinisikan dengan X modulo Y. Kita mau cari 8 modulo 3 ditambah 16 modulo 5 ditambah 24 modulo 7 ditambah 32 modulo 9 ditambah 40 modulo 11. Hasilnya adalah, nah gampang, tinggal kita hitung aja satu persatu ya. Maka kita punya hasilnya 8 mod 3 itu adalah, betul, 2. Kemudian 16 mod 5. Oke, 1. 24 mod 7. Oke, 3. Lanjut lagi. 32 mod 9. Oke, 5, betul. Dan 40 mod 11 itu adalah 7. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 18. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang kedua. Sisa hasil bagi dari 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya sampai 1002 oleh 5 adalah gimana coba cara mengerjakannya? Oke, betul. Kita bisa mencari sisa pembagiannya dari masing-masing komponen dulu. Kemudian kita cari sisanya, hasilnya berapa, baru kita jumlahkan. Luar biasa. Kita lihat nih, 2 ditambah 7 tambah 12 berikutnya berapa? Oke, tambah 17 dan seterusnya ya. Oke, kita lihat. 2 dibagi 5 sisanya berapa? Oh, 2. Kita tulis 2. Kemudian 7 dibagi 5 sisanya berapa? Oh, 2 juga. Kalau 12 dibagi 5 sisanya berapa? 2 juga. Berarti 17 dibagi 5 sisanya 2 juga. Oh, ternyata berikut-berikutnya sepertinya sih memang betul sisanya selalu 2. Bahkan 1002 pun dibagi 5 sisanya adalah 2. Oke, berarti kita tinggal mencari jumlah 2-nya ada berapa. Begitu ya. Nah, gimana cara mencarinya? Kita lihat aja pakai deret aritmatika nih. Dari 2, 7, 12 sampai 1002 itu tuh N-nya ada berapa? Gitu ya. Oh, ternyata N-nya itu ada 201. Sehingga hasilnya tinggal kita 201 dikali berapa? Tadi kan sisanya selalu 2 gitu ya. Jadi 201 dikali 2. Hasilnya adalah 402. Oke, 402 itu apakah sisa pembagian dibagi 5? Ternyata belum sederhana. Ya udah, berdasarkan sifat modulo yang tadi kita bahas, maka kita bisa memodulokan kembali untuk menyederhanakannya. Caranya berarti 402 tinggal modulokan dengan 5. Maka hasilnya adalah 2. Ternyata dari deret 2, 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya sampai 1002 itu jika dibagi dengan 5 akan bersisa 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, angka satuan dari 7 pangkat 2020. Gimana nih caranya? Oh iya, ternyata bisa juga ya. Pakai mencari digit satuan menggunakan modulo ini. Oke, sudah ketemu caranya? Oke, kita ternyata punya 2 cara nih. Atau mungkin ada cara-cara lain, nanti bisa aja ya. Oke, saya akan bahas 2 cara untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan keteraturan pola digit bilangan ya. Oke, misalnya nih kita lihat, karena basisnya adalah 7, kita lihat 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. Kita lihat digit terakhirnya 9. 7 pangkat 3, kita lihat digit terakhirnya berapa? 3. Oke.
Kita lihat lagi, 7 pangkat 4, digit terakhirnya adalah 1. 7 pangkat 5, coba dicek, digit terakhirnya berapa? 7 lagi. Oke, kita punya tadi polanya berarti 7, 9, 3, 1. Balik lagi ke 7. Emang iya? Coba kita lihat ya, 7 pangkat 6 itu pasti digit terakhirnya adalah 9. Oke, ini namanya adalah keteraturan bilangan dari suatu digit ya. Digit-digit perpangkatan bilangan. Oke, berikutnya kita lihat 2020 nih. 2020 ini ada urutan keberapa gitu ya. Kita ngitungnya berarti bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu dan seterusnya. Oke. Nah, supaya lebih gampang, berarti gimana caranya? Caranya itu adalah kita memodulokan. Karena ini kan dia ada 4 ya. 4 berulang gitu, 4 berulang. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. 4 kali berulangnya. Maka kita menggunakan konsep modulo 4. Apanya yang dimodulokan? Pangkatnya. Pangkatnya adalah 2020. 2020 pangkat, 2020 mod 4. Itu berarti hasilnya berapa? 0, karena dia habis dibagi. Kalau habis berarti sisanya 0. Nah, 0 itu berarti yang keberapa? Sementara kita punyanya 1, digit ini yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Berarti 0 itu sama, di 0 itu ya, kalau di modulo 4 sama seperti urutan yang keempat. Jadi, kita punya digit terakhirnya itu adalah 1. Itu cara yang pertama. Kita cek cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan langsung konsep modulo. Nah, ternyata kalau kita mau mencari digit terakhir atau digit satuan dari suatu bilangan itu bisa pakai menggunakan konsep modulo 10 basisnya. Oke. Jadi, kita bisa mulai dari sini. 7 pangkat 2020 modulo 10. Nah, kemudian kita akan bagi dulu nih, kita uraikan dulu si pangkat 2020-nya. Misalnya 2020-nya akan menjadi 2 kali 1010. Jadi 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 kan 49. Nah, kita ambil digit terakhirnya berarti berapa? 9. Gitu ya. Oke. Atau misalnya kita mau menguraikan nih, 49 itu 4 kali 10 ditambah 9. Boleh, karena ada sifat-sifat dari modulo tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya karena 4 kali 10 itu kan 40. 40 dimodulokan 10 itu kan 0. Berarti tinggal kita ambil 9-nya ya. Oke, langsung 9-nya. Lanjut. Nah, 9 ini supaya lebih gampang, karena ini modulonya nih. Ini tips dan trik kalau misalnya kita punya suatu bilangan yang mendekati dengan basis modulonya. 9 kan deket tuh ke 10. Nah, kita bisa menggunakan bilangan negatifnya. 9 kita nyatakan dalam bilangan negatif di modulo ini. Berarti 9 tinggal dikurangi si modulonya berapa? 10. 9 dikurangi 10, negatif 1. Berarti 9 itu kongruen dengan negatif 1 dalam modulo 10. Nah, tadi pangkatnya berapa? Pangkatnya 1010. Negatif 1 kan perpangkatan yang paling gampang ya. Kalau dia ganjil pangkatnya berarti hasilnya akan 1. Hasilnya akan negatif 1. Tapi kalau misalnya genap, hasilnya akan 1. Nah, 1010 ganjil genap. Genap, maka hasilnya adalah 1. 1 sama dengan hasil yang tadi kan? Nah, berarti cara yang ke-1, yang kedua sama hasilnya. Begitu. Kita lanjut ya ke soal yang keempat. Oke, kita lanjut nih. Ada suatu soal di mana 357 dipangkatkan 5 dikali dengan 117 pangkat 9, terus kita mau cari digit satuannya. Gimana caranya? Oke, ingat. Misalnya saya mau pakai konsepnya modulo 10 tadi langsung nih, biar langsung ya konsep modulo 10 untuk mencari digit satuan. Berarti 357 dikali 10
di pangkat yang 5 kali 117 pangkat 9, kita tinggal ambil aja digit-digit terakhirnya. Jadi 7 pangkat 5 dikalikan dengan 7 pangkat 9 modulo 10. Gitu ya. Karena basisnya sama 7 dan 7, kita bisa menjumlahkan pangkatnya 5 dan 9 jadi 14. Jadi kita punya 7 pangkat 14 modulo 10. Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah tahu 7 itu kelipatannya kan seperti apa ya. Nah, ini bisa langsung disederhanakan nih. 7 pangkat 14 kongruen dengan 7 pangkat 2 modulo 10. Tahu dari mana? Pakai sifat yang mana coba? Oke, betul yang ini. Nah, dari 7 pangkat 2 mod 10 langsung kita hitung aja. 7 pangkat 2 adalah 49 mod 10. Maka hasilnya itu adalah 9 mod 10. Mudah ya? Oke, kita coba mengerjakan soal yang terakhir ya dalam bahasan kita kali ini. Carilah bilangan bulat positif yang habis dibagi 7 dan kongruen terhadap 2 modulo 9. Oke, gimana menurut Anda cara mengerjakannya? Oke, kita lihat. Misalkan bilangan bulat yang habis dibagi 7 itu karena kelipatan 7 ya, berarti kita nyatakan dengan 7N. Sepakat ya? Oke. Kemudian N-nya tentunya bilangan bulat. Maka diperoleh 7N itu kongruen dengan 2 modulo 9 karena kita ingin mencari yang harus sesuai syarat ini 2 modulo 9. Yang berarti 7N ini sama dengan 9K ditambah 2. Dari mana? Dari pernyataan Carl Friedrich Gauss tadi ya, tentang konsep pembagian dan sisa pembagian. Nah, hal ini berlaku jika dan hanya jika K sama dengan 7N dikurangi 2 dibagi 9. Oke, kemudian nilai N yang mungkin berapa aja? Ada 8, 17, 26, 35, dan seterusnya. Atau mungkin yang sebelum-sebelum 8 juga tadi ada ya. Nah, sehingga bilangan bulat kelipatan 7 tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan bisa kita tulis N-nya ya, kan N-nya ini nih. Sekarang kita ganti ke N-nya yang tadi. N sama dengan K-nya berarti 7N dikurangi 2 dibagi 9. Sehingga kita punya himpunan bilangan K-nya itu adalah kita ganti. Oke. Dari bilangan yang lebih kecil dilanjutkan dengan kalau kita ganti N-nya dengan 8 maka hasilnya 56 untuk K-nya. Kalau kita ganti N-nya 17 berarti kita punya K-nya 119. Kalau kita ganti N-nya 26 maka kita punya K-nya 182. Dan saat N-nya 35 maka kita punya K-nya 245 dan seterusnya. Itu dia bahasan soal-soal yang menggunakan konsep modulo dalam penyelesaiannya. Konsep modulo ini juga sangat banyak digunakan dalam kriptografi, sandi-sandi, kemudian penyelesaian-penyelesaian dalam informatika gitu ya, algoritma dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.